Kudus nyatakan kuasa-Nya di tempat ini. Dan biar kami boleh rasakan hadirat-Mu yang luar biasa tempat ini, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala bersama. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kami boleh Bapa kembali berkumpul tempat ini, kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan tempat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan hampiri tahta kasih-Mu yang kudus Bapa. Kiranya Engkau yang sucikan dan kuduskan Tuhan setiap hati kami, setiap pribadi kami Tuhan, untuk layak memuji dan muliakan nama-Mu. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan, menjadi dupa yang menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami, Engkau satu-satunya Tuhan hidup kami. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
Sesi firman Tuhan pada hari ini, mari kita persiapkan kembali setiap hati pikiran kita untuk tertuju pada Roh Kudus.
Engkaulah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Ku berserah. Yalah Engkaulah Tuhan. Mengalir. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Berdaulatlah dalam hidupku. Hidupku ku berserah. Sekali lagi katakan berdaulat. Hidupku ku berserah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus terus ada di tempat ini, membebat hati kami, memberkati kehidupan kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami terus rindu untuk kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami rindu menikmati hadirat-Mu terus yang kuat ada di tempat ini. Nikmati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nikmati kehadiran-Mu ya Abaku, ya Bapakku. Terus berotoritaslah di tempat ini. Terus berotoritaslah di hati kami. Dan kami terus rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa yang bersemayam di kerajaan surga,
Pagi hari ini kami terus rindu bersekutu dengan Engkau. Dalam ibadah raya ini Engkau hadir melawat kami. Dan kami terus rindu untuk Kau terus perlengkapi kami, perbarui hati, penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang baru. Sehingga damai sejahtera itu terus mengalir dalam hidup kami. Damai sejahtera terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera itu dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikan hatimu kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap apa yang dikatakan adalah isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab saya mau difoto Bapak Ibu. Sudah apa? Ya. Sebelum masuk ke situ saya mengucapkan terima kasih. Baju saya ini berkat dari Oma Ishak Bapak Ibu. Jadi oleh kemurahan Tuhan, waktu Mubes kemarin setiap hamba Tuhan diminta untuk pakai baju adat. Nah, beliau tahu-tahu sore hari datang bawa ini. Saya juga kalau suruh pakai baju apa? Baju Jawa kan ya sumuk. Tapi puji nama Tuhan dapat berkat ini Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih Bapak Ishak untuk berkatnya. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan yang lalu, yaitu kerajaan yang lalu tentang kebenaran. Di bulan ini berbicara tentang damai sejahtera. Bisa klik. Kerajaan Allah menghadirkan damai sejahtera. Katakan bersama saya, damai sejahtera. Katakan bersama saya, shalom. Katakan kan kirimu, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang nelayan, satu keluarga nelayan. Keluarga tersebut setiap harinya selalu bersama. Bapaknya seorang nelayan yang aktif, ibunya adalah seorang pekerja di dalam rumah tangga, kemudian mereka punya beberapa anak. Setiap hari ketika bapaknya sudah bekerja, mereka bersama-sama duduk di tempat makan, di ruang makan bersama. Keluarga yang sederhana ini kemudian ada seorang bisnismen, seorang konselor bisnis datang kepada dia. Pak, bagaimana kalau bapak saya training supaya pekerjaan saya ini lebih meningkat lagi? Gimana caranya? Bapak harus upgrade diri supaya nelayannya tidak cuma satu, tetapi bapak punya perahu beberapa. Nah, setelah kemudian beberapa aku punya perahu, apa yang aku lakukan? Sudah banyak sekali. Bapak harus lebih maju lagi, harus beli tanker. Kemudian supaya tankernya bisa mengambil ikan yang semakin banyak. Loh, kemudian setelah tankernya banyak, apa yang aku lakukan? Beli kedua, beli ketiga, sampai masuk ke
pasar bebas, bursa efek. Ya, terus hasilnya apa? Nelayan tersebut tanya. Ketika Bapak Ibu melakukan hal ini, Bapak Ibu bisa menikmati dengan keluarga. Loh, saudara kasih dalam Tuhan, nelayan yang tadinya seorang yang sederhana ini, dia bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Ketika dia mendapatkan berkat yang banyak, dia juga menikmati berkat yang sama, yaitu bersama dengan keluarga. Damai sejahtera bukan diukur dari seberapa saudara punya uang, seberapa saudara punya kekuatan, seberapa punya pangkat, tidak. Tetapi damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tidak memandang dia kaya, tidak memandang dia miskin, tetapi biarlah damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sebagai ayat nats di bulan ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Bersama-sama saya katakan dengan imanmu, dengan bersuara keras katakan bersama saya, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan, dan apa yang ku berikan tidak seperti, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi, yang kamu diganti nama Bapak Ibu Saudara. 3, 4. Ku tinggalkan bagi musi, damai sejahtera ku berikan kepada musi, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah gentar hati musi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat ini dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam bahasa aslinya ketika saya coba belajar, damai sejahtera yang dibawa dunia ini, yang diberikan ke dunia ini, merupakan damai sejahtera yang menuju kepada kehancuran. Saya ulangi, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini menuju kepada kehancuran. Tetapi damai sejahtera yang diberikan kepada Allah itu unlimited. Damai sejahtera yang diberikan kepada saudara dan saya itu adalah kekal adanya. Contoh, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dia menyeberang danau Getsemani. Di dalam Markus pasal yang ke-14. Sebentar, saudara. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus bertolak ketika melayani. Dan pada waktu itu terjadi angin yang ribut, mengamuklah taufan yang dahsyat, dan ombak menyambut masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Kondisinya Bapak Ibu Saudara, ketika ada taufan besar, badai besar dalam perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bisa tidur loh. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa, Bapa, jika engkau mau, ini bahasa saya, jika ini cawan ini kau lalukan daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Damai sejahtera akan diukur bagaimana kita punya segala sesuatunya.
Tetapi ketika saudara dan saya sedang mengalami pergumulan, tetap ada damai sejahtera. Tetap ada sukacita, tetap ada ketentraman. Itu yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara bagi orang yang percaya. Klik selanjutnya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam bahasa asli shalom yaitu keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan dalam segala aspek kehidupanmu. Sehingga banyak orang Kristen kita semua katakan shalom. Itu merupakan doa kita kepada saudara yang lain. Supaya ada keserasian, ada kesejahteraan, ada keutuhan, ada keberhasilan dalam setiap aspek kehidupanmu. Shalom itu tidak bicara shalom, tidak. Tetapi bagaimana kita memberikan shalom itu dengan sepenuh hati kita kepada saudara kita, supaya apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia mengalami keutuhan, dia mengalami keberhasilan, dia mengalami kesejahteraan. Nah itu artinya shalom, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara dikatakan seorang ibu datang kepada saya, shalom Pak Pendeta, rasa hati pun rasanya teles, betul? Kenapa? Dia mendoakan saya supaya saya hidup dalam keberhasilan, supaya saya hidup dalam keserasian, supaya saya hidup dalam keutuhan, supaya saya hidup dalam kesejahteraan. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini mari kita ucapkan shalom kita ketika kita berjumpa dengan saudara yang lain, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Orang yang kita berkati dengan shalom, dia hidup dalam keberhasilan, dalam kesejahteraan, dalam keutuhan. Dan saudara, damai sejahtera kalau kita bicara tentang hal ini sangat dalam. Nah, hari ini kita akan semakin dalam berbicara tentang damai sejahtera. Shalom itu, doa saya kepada saudara untuk shalom itu semua ada di tempat ini menikmati kesejahteraan, menikmati keutuhan, menikmati keserasian, baik dalam kehidupanmu secara pribadi, kehidupanmu secara keluarga, kehidupanmu secara pekerjaan, semua ada shalom. Amin. Kok enggak ada amin? Amin. Saya dah cuap-cuap gini diam aja Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, lanjut. Nah, klik aja Mas, gangguan damai sejahtera. Saudara, saya sering sampaikan ini. Di dalam Taman Eden, semuanya utuh, semuanya sejahtera, semuanya berhasil, semuanya serasi. Betul? Tetapi apa yang terjadi? Ketika ular itu datang kepada wanita tersebut untuk menggoda Hawa supaya mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, apa yang terjadi? Damai sejahtera itu hilang, keserasian itu hilang, keutuhan dalam rumah tangganya juga hilang. Contoh, pada waktu pertama kali ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan yang buruk, apa yang terjadi? Mereka mengalami bersalah dan malu di hadapan Bapa. Di ayat yang pertama, di pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, itu tidak ada dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu takut, Adam dan Hawa itu gentar, Adam dan Hawa itu khawatir, enggak. Karena Tuhan katakan semua yang ada di dalam tempat ini boleh kamu makan, tetapi hanya satu tidak boleh yang ada di situ. Mereka juga punya amanat budaya, yaitu memberikan nama-nama kepada hewan-hewan pada waktu itu, memberikan tanggung jawab, memiliki tanggung jawab kepada tanaman pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, tidak adanya ketaatan yang terjadi. Dia mengalami rasa malu, dia mengalami rasa bersalah, dia mengalami hubungan yang rusak antara Tuhan dan manusia. Klik selanjutnya.
Hubungan antara Adam dan Hawa sebagai suami istri pun terganggu. Contohnya, loh perempuan ini loh Tuhan, yang mereka mengajak untuk mengambil makanan, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, mulai menyalahkan yang wanita, saudara. Dan antara yang lain pun rusak hubungannya. Kenapa? Karena damai sejahteranya sudah hilang, tidak punya ketaatan, klik. Namun syukur kepada Bapa, klik. Dalam kejatuhannya, dalam damai sejahtera yang hilang, sukacita yang hilang, Tuhan merencanakan shalom itu dan menggenapinya di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga shalom itu kembali hadir dalam hidup kita. Shalom itu hadir untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk kita terus mengalami shalom itu, kita terus mengalami sukacita itu, mengalami kesejahteraan itu, mengalami damai sejahtera itu? Klik saja. Yang pertama, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yang poin yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana agar kita terus mengalami damai sejahtera. Mengalami damai sejahtera yang pertama adalah mengasihi dan melakukan perintahnya. Katakan mengasihi. Katakan melakukan perintahnya. Katakan aku mau mengasihi. Aku mau melakukan perintahnya. Yang pertama dikatakan bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam satu perikop ini ada 4 kali pernyataan Tuhan Yesus. Mengasihi dan melakukan perintahnya. Mengasihi dan melakukan perintahnya. Sampai 4 kali dikatakan. Nah, dengan kata lain bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita diwajibkan untuk melakukan perintah-perintahnya. Katakan amin. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah-perintahnya. Katakan amin. Nah, saudara, kalau seorang mengasihi seorang yang lain, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Salah satunya dia akan memberi. Betul ya? Saya minta tolong Mas Michael bisa maju ke depan. Saudara, salah satu melakukan perintahnya yaitu memberi. Katakan memberi. Ketika saya, ini contoh kata, saya Tuhan, saya memberi kepada Michael. Sederhana, hanya permen Bapak Ibu. Nah, Michael, saya minta tolong kamu berikan permen ini kepada orang lain. Ayo silakan. Ayo segera waktunya. Kasih. Yang depan saja. Semua. Kalau cukup. Bisa dikecilin jadi suaranya. Ya. Punya saya dikecilin aja suaranya, ya. Ya. Yang lain nanti ya. Kesini dulu biar cepat ya. Saya tanya kepada Michael, ketika kamu memberikan itu kepada orang lain, rasa hatimu gimana? Damai. Suka enggak? Kalau kamu berikan kepada saya, boleh? Ya, saya juga senang saudara. Meskipun ini dari saya ya, tetapi ketika saya mengambil atau diberikan Michael, saya juga suka. Saudara yang terima ini juga bahagia, juga senang ya? Senang.
Nggak mungkin saudara kasih permen, saudara terus marah-marah kepada Michael. Aku nggak suka, ini mari apa gitu. Nggak kan? Saudara, kalau Tuhan itu suka memberi kepada engkau, hatinya juga suka ketika orang yang memberi itu memberi kepada orang lain. Ketika saya terima ini saya juga senang. Bukan saya tidak bisa beli lagi, tetapi karena saya juga bahagia ketika dia memberi kepada saya. Salah satu contoh memberi, melakukan firman-Nya adalah memberi. Berilah yang terbaik, karena kamu pasti akan diberi yang terbaik. Hukum Tuhan sampai hari ini, siapa menabur pasti akan menuai. Jadi mengasihi dan melakukan perintahnya. Silakan dibawa aja nanti dibagi yang lain ya, yang belum dapat. Terima kasih ya relaksanya. Yang lain belum, silakan diberi, Michael. Ya, yang pertama, bagaimana agar kita terus mengalami damai sejahtera, mengasihi dan melakukan perintahnya. Mengasihi dan melakukan perintahnya tidak hanya berkata-kata, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, kita segera saja, bagaimana agar kita terus mengalami damai sejahtera, yaitu mempercayai janji penolong. Ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua adalah mempercayai janji penolong, yaitu Parakletos itu, Roh Kudus itu. Parakletos itu sudah ada di tempat ini, sudah ada dalam hatimu, sudah tercurah bagi kita semua. Saudara percaya? Saudara sudah meyakini bahwa ada Roh Kudus dalam hidupmu? Oh, enggak ada suaranya. Saudara meyakini bahwa Roh Kudus itu sebagai penolongmu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, siapa yang menolong kita? Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Ada suatu kuasa yang tidak terbatas, yang melampaui apa yang kita pikirkan, yang kita mampu berdiri sampai hari ini, itu karena pertolongan Roh Kudus, karena pertolongan dari Parakletos itu. Saya tanya kepada saudara, apakah saudara tahun lalu punya masalah? Punya. Bu Endang langsung ngangguk-ngangguk. Tapi sampai hari ini sudah Ibu Endang bisa berdiri karena itu pertolongan dari Roh Kudus. Cik Mika punya masalah, tapi sampai hari ini bisa di sini beribadah bersama kita, itu karena pertolongan Roh Kudus. Coba saudara ingat-ingat tahun lalu, apa beberapa waktu yang lalu, nggak usah jauh-jauh, beberapa tahun yang lalu, beberapa hari yang lalu, rasanya berat banget, pergumulan masalah berat banget. Tetapi hari ini saudara ada di tempat ini, itu karena pertolongan Roh Kudus. Saya banyak praktek saudara. Saudara, saya ibaratkan bahwa kita ini bagaikan plastik kosong yang diisi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam Roh Kudus. Air ini ibaratnya seperti Roh Kudus. Saudara, ini masalah nih. Punya masalah, punya beban, punya pergumulan, masalah ekonomi, masalah
percayailah Roh Kudus yang ada dalam hidupmu menguatkan engkau. Kau gak akan jatuh sampai tergeletak, karena Tuhan akan tolong kehidupanmu. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan kanan kirimu, shalom bagimu. Yang ketiga saudara, mempercayai janji penyertaan. Di ayat yang ke-15 dan 18 dikatakan bahwa supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji penyertaan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Katakan amin. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita disertai oleh manusia, disertai oleh kekuatan kemampuan kita nggak akan kuat saudara. Ya, saya sampaikan ini. Waktu kecil sampai dengan papa saya dipanggil Tuhan, saya sangat dekat dengan papa saya. Saya dijemput papa saya diajak kemana-mana papa dan mama saya. Rasanya aman, anak kecil pasti ketika berjumpa dengan orang tuanya, didampingi orang tuanya pasti akan nyaman, akan damai, akan tentram, akan sejahtera. Tetapi pada Agustus tahun 2000, apa yang terjadi? Tuhan panggil papa saya. Rasanya tidak bisa diterima. Tetapi ketika itu saya tahu bahwa orang yang saya kagumi, orang yang saya hormati, orang tua saya tidak akan bisa menyertai saya sampai pada kesudahan. Karena setiap manusia udah waktunya pasti panggil Tuhan. Tetapi janji Tuhan, Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, ketika saudara keluar dari tempat ini, ketika saudara keluar dari tempatmu untuk bekerja, ketika saudara keluar dari tempat rumahmu, engkau akan kuliah, sekolah, minta, katakan kepada Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau disertai engkau. Hari ini Tuhan, aku mau berkat-Mu tercurah bagimu. Katakan, proklaim ini setiap harinya. Hidupmu sepanjang hari engkau akan diberkati, dilindungi dan disertai Tuhan. Katakan amin. Saudara praktekkan aja deh. Besok pagi atau keluar dari tempat ini, saudara klaim janjinya bahwa hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah engkau yang menyertai kehidupanku. Hari ini adalah hari mujizat. Maka kehidupanmu sepanjang hari engkau akan dilindungi Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan disertai oleh Tuhan. Pegang ini Bapak Ibu Saudara. Setiap hari saya klaim janji itu. Dalam hati saya proklaimkan itu. Karena saya tahu kalau saya bertumbuh kepada manusia pasti kecewa. Tetapi kalau kita bertumbuh kepada Tuhan, Dia akan menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayailah janji penyertaan Tuhan. Habis ya? Habis. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi pagi hari ini kita melihat bagaimana kerajaan surga menghadirkan damai sejahtera. Dan biarlah shalom itu melingkupi kita, menyertai kita, memberikan kita kebaikan demi kebaikan, kesejahteraan, keutuhan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Masalah pasti ada, karena masalah selalu akan ada sampai pada kita tutup mata di bumi. Tetapi janjinya, damai sejahtera itu, shalom itu akan menyertai kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan Kau ubah hidupku. Kini akulah dengan darah-Mu
Kau mengubah hidupku kini. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Dengan darahmu kau tebus, dengan nyawamu kau kini aku lah Yesus, Yesus berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah dengan darahmu. Amin. Kau ubah hidupku. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Darahmu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus ini kita lakukan, saya mengajak saudara untuk mengambil waktu berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan menyucikan dan melayakkan kita mengambil perjamuan kudus. Pujian ini saudara akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya undang bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Saya mengundang Bapak Pendeta Ishak Sudarma maju ke depan.
perjamuan kudus ini menyatulah darah dan tubuh Kristus. Kami meyakini Tuhan, melalui darah dan tubuh Kristus, kami dipulihkan, kami diberkati, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, silakan maju ke depan mengambil roti dan perjamuan kudus pagi hari ini. Kini aku Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sudah dapat semua? Yes. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini ada hosti yang ada firman Tuhan yang tertulis. Silakan saudara baca. Firman ini menguatkan kita. Jika mungkin firman ini menegur kita, saudara jangan keraskan hatimu. Dan jika firman Tuhan ini menguatkan imanmu, percayailah, yakinilah bahwa firman ini adalah firman yang hidup. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat hosti roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara meyakini, mempercayai bahwa roti yang saudara pegang adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Nikmati saudara, meyakini bahwa tubuh Kristus bersatu dengan engkau, memulihkan, menyembuhkan, memberkati kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Terus sambil menikmati tubuh Kristus, kita siapkan cawan, tunjukkan tinggi di atas kepala. Saudara, dengan imanmu, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Percayai saudara, penebusan di kayu salib memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kehidupan kita. Kita shalom, kita damai sejahtera, kita serasi, kita harmonis, kita diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih saudara, terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ucapkan syukurmu. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas pemeliharaanmu, pemeliharaan Tuhan, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan, pemulihan yang sudah Tuhan berikan, kesejahteraan yang sudah Tuhan berikan. Pagi hari ini terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. Dengan iman kami, kami percaya Tuhan sudah memulihkan kehidupan kami. Tuhan sudah menyembuhkan penyakit kami. Tuhan sudah memulihkan ekonomi kami, dan kesejahteraan ada dalam kehidupan kami. Karena Tuhan memberikan shalom bagi setiap orang di tempat ini. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Berkati dengan kebenaran firman
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya sungguh bersyukur dan saya sangat meyakini bahwa kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melanjutkan tema bulan yang lalu dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 tentang kerajaan surga. Di bulan November ini kita akan lebih dalam lagi berbicara tentang kerajaan Allah menghadirkan damai sejahtera. Kerajaan Allah menghadirkan damai sejahtera. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan Yesus untuk kita semua, bahwa damai sejahtera itu sudah ditinggalkan di dalam hati kita, dan damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita karena kerajaan surga ada dalam hidup kita. Damai sejahtera yang ada dalam hidup kita, yang ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan damai sejahtera yang diberikan dunia. Karena damai sejahtera yang ada dalam hidup kita, yang berasal dari kerajaan surga, adalah damai sejahtera yang kekal. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam bulan November ini kita akan bersama-sama belajar. Kita akan sama-sama menggali tentang bagaimana damai sejahtera itu terus ada dalam hati kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah, tantangan, pergumulan, kita tetap memiliki damai sejahtera dari kerajaan Allah. Saudara, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah kita. Setiap ibadah-ibadah yang berlangsung, percayalah, pasti ada sesuatu yang saudara dapat, dan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita daripada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kami akan sampaikan satu pengumuman. Kita sudah masuk bulan November, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan sudah diputuskan untuk tanggal 24, 25 kita adakan retreat Natal di Wisma Kartini di Tawangmangu. Tentunya sudah disampaikan Cirebasuki Mowo Bio gitu. Jadi dari kita untuk kita. Dan tentunya semua sudah tahu bahwa diputuskan setiap pribadi kita boso Jawane urunan gitu. 150.000 setiap kepala ya. Jadi semua dapat bagian. Untuk yang ikut retreat Natalan kita ada biayanya 150.000. Namun ada keringanan untuk yang masih sekolah bisa bayar separuh saja. Jadi yang masih sekolah 75.000 saja. Jadi yang masih sekolah ben mesem. Ya. Nah ini tanggung jawab kewajiban kita semua yang kita ikut retreat, ini dari kita untuk kita. Namun sedemikian masih ada satu kesempatan, sebagaimana biasa tiap-tiap tahun kita lakukan, ya bagi yang tergerak,
bagi yang longgar tanpa paksaan, ya, tidak ada paksaan sama sekali. Tetapi yang rindu untuk kita bersama-sama juga, ya tentunya biaya ini kan tidak mencukupi dengan 150 dan 75 itu, ya masih ada kurang biaya. Maka yang longgar, yang rindu pengen menabur melalui janji iman, ya, janji iman. Kami sering mengadakan seperti ini juga, ada di gereja-gereja lain juga mengadakan janji iman. Dan ternyata orang yang berjanji iman itu bukan berarti dia punya duit, ya. Kadang waktu berjanji juga belum punya duit, tetapi kita doakan bersama-sama karena sebetulnya kita ini hanya saluran, ya. Di Bangka pernah janji iman seperti ini, dia hanya catering kecil-kecilan, dia berani janji itu nurut saudara-saudara yang lain itu sudah di atas batas kemampuannya dia. Jadi semua yang lain tuh waktu dengar aku berjanji sekian, itu melongok loh begitu. Nah, dan ternyata minggu berikutnya dia sudah bayar yang pertama kali dengan mesem-mesem aku untuk catering, pesanan catering luwih akeh. Jadi langsung bisa membayar saudara-saudaraku. Dan ternyata dia tidak rasa keberatan, tidak rasa beban di hati, karena dia meyakini janji ini dibawa kepada Tuhan dan minta agar Tuhan yang mengenapi janji itu, sehingga akhirnya aku ini hanya saluran, akhirnya terpenuhi apa yang menjadi keinginannya. Mari kita belajar di dalam warta itu kan ada amplop ya untuk perpuluhan, yang satu ada untuk janji iman. Nah, yang rindu dan tanpa paksaan mau ambil bagian untuk janji iman, tinggal ditulis namanya siapa, lalu ditulis nominalnya berapa. Ya, ini tidak diduduh-duduh nih sopo-sopo. Jadi setelah saudara tulis, dikumpulin, ya, tulisan dikumpulin, bukan sekarang uangnya, tapi tulisannya yang ada di kertas ini kita kumpulkan. Kalau sudah ditulis, nanti kita doakan sama-sama supaya apa yang menjadi kerinduan saudara untuk menjadi saluran berkat, agar Natal kita bersama-sama bisa menikmati berkat meriah. Kita doakan supaya apa yang saudara janjikan, Tuhan yang memberkati, ya, Tuhan yang mengadakan mujizat, sehingga hal itu tidak akan membuat saudara menjadi berat, tetapi saudara akan melihat, belajar iman itu, ya, dapat menjadi kenyataan melalui apa yang kita rindukan untuk membantu untuk memeriahkan Natal tahun 2022. Sekali lagi, ini bukan paksaan, tapi ini sukarela dari hati kita. Semua, ya, kami tim penggembalaan juga ambil bagian, tetapi kita cukup menulis dan tidak perlu kita tidak perlu diumumkan. Jadi nanti Bapak Ibu tulis, nanti dikumpulkan. Jelas belum pengumuman ini? Jelas? Jelas. Yang kurang jelas boleh bertanya. Jelas? Ya, oke. Sekali lagi, janji iman ini tidak paksaan, tetapi ini sukarela dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Kita wujudkan di dalam janji iman, dan kami yakin percaya Tuhan akan memberkati kita, sehingga itu tidak akan memberatkan kita, tetapi justru kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin ini yang saya sampaikan, waktu kami kembalikan. Amin. Puji Tuhan. Pun serat lajeng pun kelempakan. Renaldi bisa ke sini atau Michael? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah disampaikan Opa Ishak, kalau saudara tergerak silahkan tulis. Nanti kita akan bersama-sama masukkan ke dalam kotak. Tolong kotaknya ditaruhkan di situ. Nanti
Jadi Bapak Ibu, ini tidak paksaan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan gerakkan hati saudara untuk memberi, silahkan. Ya, itu dari saya. Nanti Mbak Vika akan kita akan bersama-sama mendoakan janji iman kita. Percayalah bahwa setiap janji yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Hukum tabur tuai tidak akan lekang sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau sudah, monggo silahkan bisa dimasukkan di kotak. Kita sama-sama mengambil bagian untuk ini. Sambil menunggu, kita pujikan satu pujian ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, tak ingin aku rindu lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Kini ku persembahkan apa yang tahu, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, sungguh ku bangga, bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas pengorbanan-Mu. Tak ingin aku rindu lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Ini ku persembahkan apa yang memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, namun menyenangkan hati-Mu. Ya, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ini merupakan janji iman kita. Kita percaya bahwa janji firman-Nya memastikan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Mari kita arahkan tangan kita, berdoa. Kira janji-janji ini yang Tuhan gerakkan dalam hidupan saudara tergenapi. Tante Kristen akan mendoakan doa ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, janji iman yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita kami lakukan ini. Dan apa yang kami tabur, kami akan menuai dengan kekuatan yang kami bisa kami lakukan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kami lakukan ini. Dan apabila anak-anak-Mu belum bisa, Tuhan berkati mereka agar mereka juga bisa mengambil bagian untuk perayaan Natal 2022 nanti di Tawangmangu. Berkati kami semua agar supaya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, minggu depan akan diumumkan janji iman yang terkumpul secara tertulis berapa gitu ya. Baik, mari kita angkat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup doa pada pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tak dan Allah mengabulkan doaku, dan Allah mengabulkan, dan Allah mengabulkan permohonanku. Haleluya, 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 haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersepakat saat ini berdoa terkhusus untuk Ibu Marni yang ke depan. Kami percaya bahwa kuasa penyertaan Tuhan terus akan menyembuhkan, memulihkan penyakitnya. Kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Yesus. Segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yang terkhusus ada di hidungnya, pergi. Karena ini adalah milik Kristus, milik Kristus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Siang hari ini pemulihan, kesembuhan terjadi untuk Ibu Marni. Kami juga berdoa untuk Tante Christine yang matanya sakit, Tuhan pulihkan, menyembuhkan, memulihkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja. Tante Christine akan melihat dengan jelas ini karena kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupannya. Hari ini pemulihan terjadi bagi Ibu Christine. Kami juga berdoa untuk Bu Yati. Kaki giginya sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Pagi hari ini penyertaan Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi untuk Bu Yati. Kami juga berdoa untuk yang lain. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Yang bimbang diberi ketetapan hati, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang tertindas dibebaskan, yang putus asa beroleh pengharapan,
karena firman menjamin kehidupan kami semua di dalam Yesus. Tidak ada yang mustahil. Semua berkat ilahi, berkat jasmani melimpah dalam hidup kami semua, karena Tuhan yang berjanji untuk memelihara hidup kami semua. Kami semua terpelihara di dalam kasih-Mu. Sekali lagi janji iman, kami yakin percaya Engkau berbuat mujizat sehingga tidak akan memberatkan siapapun, tetapi justru membuat mata rohani kami melihat kemuliaan Tuhan, bahwa Allah itu murah hati, bahwa Allah itu penuh dengan segala kebaikan, melimpahkan berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat, dan penyertaan Allah bukannya sampai di sini, tetapi Tuhan terus membimbing hidup kami, menuntun hidup kami, memelihara hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan berkat-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi setiap hati daripada umat-Mu seperti yang di surga. Diberkati rumah tangga-Mu, diberkati seluruh keluarga-Mu, diberkati mata pencarian dan pekerjaan-Mu, diberkati ekonomi-Mu, diberkati pendidikan anak-anak-Mu, diberkati apa yang Engkau dipegang oleh tangan-Mu, semua diberkati oleh Tuhan. Waktu masuk maupun keluar, Engkau diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Engkau berada, Engkau diberkati Tuhan, karena Engkau menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Berkat ini kami terima di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang yakin diberkati. Mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.